acara ini bagaimana menggelar presentasi fragmen Raja Patni Gayatri. Kali ini kami akan mempresentasikan beberapa adegan dari seluruh 16 adegan yang sempat kami workshopkan. Dan sekarang kami akan memberikan teman-teman yang ada di sini satu presentasi tidak berurut tentu saja, tetapi menjadi satu benang biru siapa Raja Patni Gayatri. Satu perempuan di balik kejayaan Majapahit. Teman-teman, mari kita saksikan presentasi fragmen dari Sanggar di Surabaya, Raja Patni Gayatri. Membagi dua kerajaan, Singosari dan Kediri. Semenjak itulah Jawa dikuasai dua kerajaan. Dan semenjak itulah mulai ada perpecahan pemerintahan kekuasaan di mata masyarakat Jawa. Raja Patni Gayatri. Warta bahaya! Warta bahaya! Warta bahaya! Kediri nyerang! Masyarakat Singosari amankan! Kediri nyerang! Masyarakat Singosari amankan! Gawat iki no. Gawat. Lah ya apa sih muk sampean niku mesti kok bikin ramai orang. Padahal kita baru mau menikmati hasil panen. Bahkan kita lagi Panen double niku. Iki gawat. Singosari ku sida hancur no. Hah? Hancur. Iya. Aku mau iku delok dhewe. Nek Singosari ku hancur. Wow. Parah kok. Sepurane mu. Aku mau iku wedimu. Mangkane aku mlayu dhisikanmu. Ya iso niku. Saling nyalahno rek. Emang cerita koyo apa sih? Ngene lho, Yon. Ya wis sing kaya tak critakno mau iku, Non. Lek Singosari iku sida hancur. Jadi kita semua akan menjadi rakyatnya Kediri. Loh alah. Terus hasil panen kita harus setor ke Kediri. Sepertinya akan begitu, Nyai. Jambret. Waduh. Baru mau makmur, hati kembali tak tentram lagi. Tapi selama bertahun-tahun, kita rakyat cukup makmur. Sampai akhirnya terjadi bencana ini, Cak.
Sepertinya akan begitu, Nyai Yono. Tidak. Sampeyan wis yakin Singosari wis hancur. Iya no, Kan itu. aku ndelok dhewe teko gerbang istana. Kabeh prajurit sing ana mati, Mati no, Anda hati. termasuk raja kita, Raja Kertanegara. Juga mati no. Heran. Padahal jika seandainya saja ada Raden Wijaya, pasti raja kita memiliki perlawanan no. Lah, Raden Wijaya gak melu perang dah. Ha justru iku. Raden Wijaya sedang diutus raja untuk menjaga perbatasan. Untuk menjaga dari serbuan Mongol. Karena setauku raja tidak pernah mengkhawatirkan Kediri. No. Ya, menganggapnya masih saudara lah. Tapi kenyataannya sekarang, lihat. Singosari ludes dibasmi oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Oh goblok iku. Rajane lho blekok-blekok. Oh alah, Kertanegara. Duwe pangeran hebat. Menantune lho gagah. Malah dikon-kon jaga wilayah lain. Lihat Singosari. Hancur ludes. Hei, aja ngawur kon Muk. Sapa sing ngerti dari maksud sang raja? Iya, bener iku. Kita makmur. Dan akhirnya apa? Terjadi bencana ini. Iya, Mu. Hati-hati. Dijogo omonganmu iku. Apa meneh karo raja sing saiki? Betul itu. Nek ketahuan ono sing lapor, wis kena denda, bisa mlebu penjara kok. Iya. Wis rek. Kenyataane Singosari wis hancur rek. Yo. Terus tanah Jawa yo dikuasai oleh Raden Jayakatwang. Tapi kita sebagai rakyat biasa yo jalani biasa lah. Ojo kakek nyampur yang koyo iki lho, gak jelas nih maksudku. Iya. Tapi yang ngono rek. Aku duwe angen-angen rek. Apa angen-angen? Entah kapan Raden Wijaya itu membalas dendamnya untuk mertuanya. Rek. Iya. Setuju. Nah, wes gini aja. Lebih baik kita bertani biar aman. Iya. Iya. Ayo. Ini, kono. Tenang aja, tenang bisa. Semesta, dekaplah tubuhku, hadirkan kekuatan untukku. Aku, Wijaya, menantu dari Raja Agung Kertanegara yang dibunuh kala musnahnya Singosari oleh Kediri. Izinkan aku membalas kejamnya Jayakatwang dan pasukannya. Banyu, alirkan derasnya nyali ke dalam darahku. Bayu, tiupkan kemenangan untuk berdirinya kebenaran. Aku bersumpah akan menghalalkan segala cara untuk memusnahkan Kediri, agar hadirnya dinasti baru yang akan menjunjung tinggi kebenaran dan kebesaran tanah Jawa.
Pikiran-pikiran baik untuk kehidupan bersama tidak perlu lagi sekedar kamu simpan, wahai putri bungsu Singosari. Kang Mas, maaf, maksud saya Pangeran Wijaya. Seperti janjiku, setelah Kediri takluk, aku akan membawamu untuk kembali ke tempat selayaknya seorang putri. Dan hari ini, aku menepatinya. Terima kasih serta kebahagiaanku persembahkan untuk semua itu. Tapi apa? Aku tidak bisa menyembunyikan kerisauan dari diriku atas kesedihan yang melandaku. Aku mengerti. Tentu saja runtuhnya Singosari telah membuat duka besar ke dalam dirimu. Terutama kepergian yang mulia Raja Kertanegara. Tetapi ketika kakakmu telah berhasil aku selamatkan, maka tetaplah tenang, putri. Kurang dari 1 tahun tanah kita memerah. Darah dengan mudahnya tumpah. Dan sekarang, lihatlah nasib mereka. Berapa banyak janda akibat suami mereka terbunuh sebagai prajurit. Berapa luas sawah yang ditinggal para petani yang terbunuh hanya karena ingin membela rajanya. Entah pada saat Jaya Katuang menaklukkan ayahku maupun saat ditaklukkan olehmu. Tetapi yang jelas, mereka terpaksa, dipaksa, dan memaksa untuk menjadi korban. Maaf Pangeran, aku terlalu lantang. Namun aku benar-benar tidak tahu harus pada siapa lagi aku ceritakan semua ini. Tidak perlu minta maaf. Dan justru aku senang mendengar semua itu. Sejak dulu aku tahu siapa sebenarnya pewaris watak dari ayahmu. Memiliki pemikiran luas, namun tetap seimbang dengan kepekaan rasa. Yaitu kaulah, Tuan Putri. Aku sering melihatmu berdiskusi dengan ayahmu tentang pemerintahan, agama, dan banyak hal lain. Bahkan, dibanding kamu memperhatikan kecantikan layaknya seorang putri, aku lebih sering melihatmu belajar, membaca dan mengkaji kitab-kitab agama, menyaksikan pertunjukan wayang, dan banyak hal lagi yang menandai betapa hausnya kamu terhadap pengetahuan. Pangeran berlebihan. Tidak, itu kenyataan. Karena itulah, sejak aku berhasil menaklukkan Kediri, maka orang pertama yang ingin ditemui adalah seorang yang mengerti tentang banyak ilmu, terutama ketatanegaraan. Seorang yang bisa kujadikan pasangan berpikir dan bertindak kala mendirikan kerajaan baru atau mungkin negara baru. Dan orang itu aku percaya adalah Putri Gayatri. Pangeran, Percayalah, terkait kerisauanmu tadi, aku mengerti. Tetapi kau harus juga mengerti bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang tidak terelakkan di dalam proses mencapai kebenaran. Sebagai contoh, atas ketidakadilan yang dirasakan Raja Jakatwang, beliau memutuskan berontak pada Singosari yang sejatinya adalah saudara Kediri itu sendiri. Sebaliknya, karena ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat
aku mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menaklukkan Kediri. Dan semua itu atas dasar perjuangan untuk mencapai kebenaran. Percayalah, tatanan hingga kebudayaan satu wilayah tidak akan berubah tanpa pengorbanan. Aku mengerti. Dan sekarang, saatnya pikiran-pikiranmu tentang ketatanegaraan khususnya. Ya, untuk kiranya menyempurnakan tekadku, yakni membangun kerajaan baru, menciptakan negara baru di tanah leluhur yang kita sama cintai. Pangeran, mungkin aku terlalu muda untuk dijadikan pasangan dalam menciptakan pemerintahan baru. Justru karena kamu muda, namun memiliki pengetahuan luas, aku tertarik. Di dalam mengelola pemerintahan, tidak hanya membutuhkan mereka yang sudah tua, meskipun harus kita hormati dan kita libatkan. Tetapi harus ada keseimbangan, di mana keduanya memang dibutuhkan. Pengalaman menciptakan kematangan, dan itu bagus untuk menjaga sebuah tatanan. Sementara kamu dan generasi muda lainnya, meskipun tidak memiliki pengalaman, namun memiliki gairah, dan itu modal untuk menciptakan pembaharuan yang lebih baik semakin baik. Aku setuju. Baiklah, aku pamit dulu. Dan lekas bersiaplah menuju cakrawala baru. Oh ya, berbicara denganmu semakin membuatku tahu bahwa kecantikanmu telah sempurna dengan pemikiran dan hati yang tak kalah cantik. Dan entah kenapa, aku ingin menjadi Panji. Wahai Chandra Kirana. Pangeran! Chandra Kirana. Sosok dalam dongeng yang selalu menjadi mimpiku. Seorang putri yang ditakdirkan hidup bahagia bersama Panji. Budha, betapa banyak hal yang membuatku kagum terhadap Pangeran Wijaya, kakak iparku sendiri. Namun aku benar-benar tidak tahu kenapa yang kurasakan bukan hanya sekedar kagum. Budha, lindungilah aku. Aku harus segera bersiap. Ngapul maneh. Gak isu. Yo gak sore. Ngawah. Mas Yan, makanmu sudah tiba. Ayo makan. Ayo bojoku sing ayu dhewe wis teka to. Enggak, Mas. Iya. Ayo makan. Ayo. Wah, enak rek. Alah, muk. Setiap mau menikmati, nggak makan, nggak panen, bahkan mau sama selalu mengganggu. Iya, kok ndak mesti ganggu. Kok ndak kerja ta? Kenapa? Wis ta lah. Ngobrolin kok ae. Aku jaluk makane dhisik yo. Loh, Muk, iki wis kadung. Piringnya, ikannya, bahkan juga porsi nasi dan sayur. Aku menggo dua. Gak ngurus. Aku jaluk makane dhisik yo. Mosok kon gak sakno ambek aku. Padahal lang kene iki ana aku. Ya wis, makan bareng ayo. Mari ngene ya aku kape mulih, ta. Soale gak enak awak aku iki. Turun cuacane. Kadang mendung, kadang udan. Kadang udan ya bener iku. Terus kadang panas, cung. Lho. Gunung kelut iku. Wedi aku cak iki. Ketone kabeh meledas yo. Ah ngawur kon. Wis ta lah. Ayo mangan ae. Wis, makan. Iya. Tunggu sing enak, Tunggu gak enak cak ketone cak. Aduh, arep ya. Sik, Cak. Asline awakmu iki kerja apa sih? Kok
mulai biyen ku gonta-ganti kesibukan. Dagang jaru, nelayan jaru, terus panen sawah. Lah, awakmu kan gak duwe sawah, Cak. Betul juga. Aku juga heran. Sudah mau 15 tahun. Kita makmur semenjak Singosari dan Kediri disatukan menjadi Panji Majapahit. Ayo. Ya. Apalagi itu loh, Gayatri. Gayatri, Ya, oh, bener ya ya. itu kita makmur. Setelah itu apa itu lagi ya? Apalagi beliau itu loh bukan ratu pertama, tetapi beliaulah satu-satunya istri ya. Tetapi kamu loh muk. Pancut ae uripmu iku. Ngene lho, Wah. Kon niku sejak berdirinya Majapahit iku aku sukses sugih. Aku ndek usaha bondo tenaga tok. Nggawa hasil nelayan tak dol nang omah-omah. Nggawa hasil petani tak dol nang omah-omah. Suwe aku iso tuku warung gede. Dan sebaliknya para petani itu menyetorkan hasil dagangannya ke saya. Oh, gitu. Sangat, Cak. Dan para nelayan itu menyetorkan hasil dagangannya ke saya juga. Sampai bojoku iku ana 1, 2, 3, 4. Bahkan sampai kapan nambah maning. Yo, aku roh. Iku kan biyen, Cak. Terus gak berjalan lama bisa. Kon ngerti gara-gara apa iku? Gara-gara kan kebanyakan punya istri. Ngawur kon. Iku gara-gara sing mbok puja-puji mau. Raden Wijaya ambek Gayatri. Ojo ngawur. Kok nyebut jeneng? Iku rajamu. Wis ngerti. Aku bangkrut iku gara-gara wong Cina teko nang tanah Jawa iki. Dek iku pinter lek dagang. Sampai relasiku pelangganku pindah nang dek kabeh. Seandainya raja kita tidak mengizinkan wong Cina teko nang tanah Jawa iki, aku gak bakalan bangkrut koyo ngene. Ngene lho, Cak. Asline yo awakmu kudu belajar karo wong Cina iku. Lah, tujuane ben mereka iku datang di Cina oleh pemerintah. Terus awak dhewe yo iso belajar karo wong iku. Yo, asine. Tapi yo amuk banget. Malah seneng karo wong Cina iku. Jangankan belajar dagang, awakmu sing dipelajari wong iku. Iya. Terus bojomu potong bisa. Iya. Wes salah. Ojo bahas masa lalu. Karena emosi tok kon. Aduh, ada apa ini? Ada apa? Wajah aku tak. Wes tuwa. Ojo mesra-mesraan kok ngono. Kon iri palingmu. Terus ndak wis ra duwe bojo. Iya, wah. Wis ngene ae. Awake dhewe iki golek berita apa saiki? Gawat iki pasti ono. Iya. Berita kan. Loh, Dimu. Ada apa, Jimo? Kenapa, Dimu? Hancur hatiku. Hancur kenapa? Lah yo hancur kenapa Dimu? Majapahit berduka, Re. Berduka kenapa? Mangkane ta. Nek ana pengumuman iku teko. Lah kon jaluk sapa gak teko mau. Kon aku. Bojo. Raja awak dhewe iku. Raja Wijaya. Iya. Mangkat, Re. Mangkat. Yo, aja nangis. Rumana sih ta. Rumana sih. Raden Wijaya mangkat itu gara-gara penyakit tumor. Walah rek. Nelongso. Wis tak nelongso. Padahal mau awan iku lho aku ngrasani paduka. Delala saiki wis mangkat rek. Iya. Apa yang ngerasa ngono, Cak? Ya wis, bojoku sing ayu Wis dhewe. ayo.
Aduh, Aku ngelawan. di sini ae. Aku tak ngelawan Ayo. balai. Jadi ya. Tak malu. Pano. Apa yang sedang kau doakan, wahai gadis manja Mojopahit? Tribuana! Maumu, Jaya Negara? Kenapa kedatanganmu selalu merusak waktuku? Mauku. Bagus. Kau sudah memulai pertanyaan yang sangat cantik. Tidak lama lagi, di dalam kerajaan ini hanya ada Mahu Putri. Dan tidak seorang pun yang berhak membantah, termasuk ibumu. Ingat, meskipun Yang Mulia Raja Wijaya telah berpulang, Majapahit masih memiliki Raja Patni Gayatri. Hah, Gayatri. Gayatri hanya seorang istri. Maka ketika beliau ditinggal oleh suaminya, ia tak punya hak untuk memimpin, Duk. Hahaha. Lagi pula, ibumu tidak mempunyai darah biru. Dan ibumu hanya seorang pelacur yang diangkat anak oleh Raja Singosari silam. Agama! Dia dibaca! Ibu, lepaskan tanganmu, Nak. Maafkan anakku. Dan mohon tinggalkan kami berdua, Pangeran Jaya Negara. Oh, tentu. Tentu Ibu Suri. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi, tolong sampaikan kepada Putri Sulungmu itu agar segera bersiap menyambut raja baru dari Mojopahit. Ibu, aku marah dengannya karena dia sudah berlebihan. Dan kemarahanku memuncak ketika dia benar-benar melewati batasnya dengan berani menghina ibu. Lantas kenapa ibu membelanya, bahkan memohonkan maaf untukku seolah aku yang bersalah? Nah, sebelum ibu menghentikan pertikaian kalian tadi, ibu sudah mendengar semuanya. Ibu faham kemarahanmu, tetapi tidak berarti kamu bisa lepas kendali. Ingat, kamu adalah putri kerajaan, maka terlalu parah jika kamu bersikap melebihi seorang putri. Aku sudah besar, Bu. Apa yang ibu ajarkan selama ini juga tidak pernah aku ingkari. Juga layaknya sikap seorang putri. Namun aku tidak bisa diam ketika ketamakan manusia tepat berada di depanku. Bukan soal ilmu kepribadian saja, Bu. Ilmu sosial dan politik yang ibu ajarkan juga telah mengantarkanku pada sikap yang tak mungkin diam ketika dihadapkan pada situasi yang buruk. Ibu bangga kepadamu, Nak. Caramu memaknai ilmu yang kamu terima, juga keberanianmu bersikap. Sungguh kamu telah tumbuh menjadi seorang pemimpin. Namun, kamu tidak boleh lupa, hidup tidak hanya membutuhkan keberanian bersikap, namun juga keberanian menahan diri. Kamu harus bisa mengatur antara menahan diri dan mengerahkan diri. Maksud ibu? Termasuk menahan diri untuk bersikap baik dan berbuat benar? Bukan, Nak. Tetapi bagaimanapun kamu adalah seorang putri kerajaan yang harus siap dan harus berani merelakan semua untuk mengorbankan segala hal. Tidak bisa dinilai dari niatnya semata. Semua perbuatan justru dapat dinilai dari waktu dan pelakunya, Nak.
Berarti sikapku pada Jaya Negara tadi salah di mata ibu. Bukan di mataku, nak. Tetapi memang pelaku dan waktumu tadilah yang mengatakan kamu bersalah. Kamu menghadapi Jaya Negara yang memang dialah calon raja kita. Maka tidak tepat di posisimu untuk memprotes apa yang dia sampaikan. Baik, Bu. Aku mengerti. Lantas sampai kapan aku harus seperti ini? Aku akan menjadi manusia yang tak berguna, Bu. Sampai kapan? Sampai kamu ada di posisi dan waktu yang tepat. Bagaimana caranya agar bisa sampai di titik tersebut? Mengolah diri. Mengolah diri? Ya, kamu harus mampu mengolah diri dengan tidak berhenti belajar, membaca banyak hal, agar mampu menguasai banyak hal. Yang tidak orang lain kuasai pun harus kamu kuasai. Kamu harus mampu merebut posisi unggul agar mendapatkan peran yang baik dalam pergelutan kehidupan. Berarti sikapku pada si Jaya Negara tadi tidak layak dan tidak pantas di mata ibu. Bukan tidak layak, nak. Ibu yakin di dalam dirimu kamu mewarisi peran ayah dan kakekmu sebagai seorang pemimpin. Namun ingat, apapun yang kamu lakukan, bakat yang kamu punya, tidak akan mengubah apapun jika kamu melakukan kelalaian dalam hidup. Ingat ini, dan ajarkan kelak kepada anak dan cucumu, bahwa tidak akan mudah meraih kehidupan yang baik tanpa dilakukan pengorbanan yang keras. Pasukan! Akulah Raden Wijaya. Raden, anak dari Wijaya, Jaya Negara. Wah! Pemberontak! Serbu! Pemberontak! Serbu! Pemberontak! Serbu! Kita kembali ke istana. Merdeka! 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 Kanca, marilah. Iya, Yang Mulia. Banyak yang harus kuberitakan kepada kau terkait kedua adik tiriku. Setelah Gajah Mada ku angkat menjadi adik Pakidaha, kau adalah sahabatku serta pengawal pribadiku yang kupercayai. Dan tak pula lagi, kau adalah perawat pribadiku yang mampu menyembuhkan dikala penyakit tumorku sedang kambuh. Terima kasih Yang Mulia. Suatu kehormatan untukku atas kepercayaannya. Kau tahu, aku tidak pernah takut pada apapun dalam mempertahankan ketangguhan Mojopahit. Betul. 13 pemberontak sudah kita musnahkan. Dan masih banyak lagi langkahku agar Mojopahit semakin ditakuti oleh seluruh wilayah. Tapi aku merasakan ada kubu tandingan dalam mempertahankan pemerintahan ini. Dan sudah dipastikan bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan serta langkah-langkah dari Ibu Suri Gayatri. Terlebih, ia menguasai sistem ekonomi serta pola pendidikan yang dianut oleh
rakyat Mojopahit. Dan ini semakin rakyat berpaling dari kekuasaanku, Tanca. Sahabatku, ini tidak bisa dibiarkan. Betul Yang Mulia. Dan saya yakin kelak kedua putri Gayatri memiliki suami tidak menutup kemungkinan kekuasaan Yang Mulia akan semakin terancam. Tidak! Tidak, Tanca. Bagaimanapun, tahta Mojopahit harus tetap di tanganku. Dan anak cucuku juga harus mewarisinya. Aku tahu. Aku banyak mendengar akhir pekan ini banyak penguasa kerajaan-kerajaan lain yang ingin datang ke Mojopahit hanya untuk melamar kedua putri Gayatri. Namun sekarang kau kuutuskan agar Mojopahit tidak menerima kunjungan dari siapapun. Tanca, aku sudah memiliki cara agar menghilangkan rasa kekhawatiran kita. Tinggalkan, Tanca. Panggilkan Ibu Suri Gayatri untuk masuk ke ruangan ini. Baik Yang Mulia. Perintah Yang Mulia segera saya laksanakan. Pangeran memanggilku. Ibu Suri. Salam. Semoga panjang umur. Ibu Suri. Sesungguhnya aku ingin mengucapkan selamat kepadamu akan keputusanku akan menikahi kedua putrimu dalam akhir pekan ini. Dan aku melarang mereka agar untuk tidak bertemu dengan kerajaan, dengan pangeran-pangeran lainnya. Agar calon pemegang tahta Mojopahit bersatu denganku agar stabilitas kerajaan tetap terjaga. Berani-beraninya kau mengajukan usulan seperti itu. Tentunya kau tahu bahwa adat istiadat kita melarang perkawinan bersama saudara tiri. Ayahmu akan malu melihatmu. Ini rencana busuk yang kau buat supaya putri-putriku tidak dapat menikmati perkawinan yang normal. Karena kau takut mereka akan mewariskan keturunan yang dapat memperbaiki Majapahit. Tidak akan kuizinkan kau menikahi putriku hingga kau langkahi dulu mayatku. Ibu Suri, tidak ada yang bisa membahagiakan hidupku selain melihatmu binasa. Karena kau adalah Yogini Campa yang memalukan yang menyebabkan kematian mendadak pada ibuku dengan menyebarkan kebohongan tentangnya. Ingat Ibu Suri, aku adalah titisan Wisnu di muka bumi ini. Jika sewaktu-waktu aku menyuruh prajurit untuk menyeret kedua putrimu, itu adalah sebuah cita yang tidak terbantahkan. Ibumu lah yang menyebarkan fitnah tentang Yogini.